Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Army Mulia Kusuma. Oke, di video kali ini aku akan mengkritik tentang kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah lagu anak gitu. Jadi kan sebuah lagu anak itu kan dinyanyikan oleh anak-anak gitu. Tentunya nggak selamanya sebuah lagu itu memiliki kelebihan. Pasti ada juga kekurangan dari lagu-lagu tersebut atau sastra anak tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita dengarkan video kali ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang kelebihan dari selalu menyanyikan sebuah lagu anak. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berbahasa. Salah satu manfaat menyanyi yang bisa didapat oleh si anak kecil adalah melatih kemampuan berbahasa. Melalui lagu, anak bisa mengenal kosakata baru dan cara pelafalannya. Jangan heran bila si kecil mulai sering menanyakan arti dari beberapa kosakata yang ia pelajari. Jawab setiap pertanyaan anak agar kemampuan berbahasanya pun semakin terasah. Nah, jadi dengan adanya lagu-lagu anak atau sastra-sastra anak seperti misalnya cerita rakyat atau mungkin dalam permainan itu kan juga ada lagu-lagunya tuh. Itu bisa membantu kosakata anak agar ketika berbicara itu bisa lebih lancar lagi gitu. Mungkin akan lebih baik berbicaranya di usia segitu gitu. Jadi jika temannya masih belum mengetahui kosakata itu, ternyata anaknya sudah mengetahui karena dengan adanya sastra anak tadi. Kemudian yang kedua, sarana mengatur emosi. Anak-anak yang suka bernyanyi terbukti lebih mampu di dalam mengendalikan emosi mereka. Hal ini karena alunan lagu serta lirik yang dinyanyikan menciptakan suasana menyenangkan bagi sekecil. Terlebih lagi, anak bisa mengungkapkan emosinya dengan lebih efektif melalui nyanyian. Saat anak sedang sedih atau rewel, ibu atau ayah bisa memutarkan lagu-lagu anak favoritnya. Ajak si kecil untuk ikut bernyanyi dan bersama mama dan juga papanya. Nah, dengan mendengarkan lagu, minimal mendengarkan, anak-anak itu akan merasa nyaman, merasa bahagia karena alunan atau nada-nada yang dikeluarkan dari musik-musik itu tuh sangat damai dan juga menyenangkan sehingga menimbulkan keadaan ceria dan juga emosi anak itu menjadi stabil atau tidak menggebu-gebu gitu. Terus membantu perkembangan otak. Saat bernyanyi, anak belajar untuk mengikuti nada, menghafal lirik, mengatur pernafasan, serta mengingat isyarat kapan harus mulai bernyanyi. Terbukti bahwa perkembangan memori otak pada anak menjadi manfaat menyanyi dan mendengarkan lagu. Anak akan lebih mudah mengingat pelajaran sekolah karena sudah terbiasa mengingat lirik lagu kesukaannya. Nah, ini adalah poin terpenting dari adanya sebuah sastra rakyat gitu. Dengan adanya sebuah sastra rakyat itu secara nggak langsung itu membantu stimulus otak sang anak untuk terus bekerja gitu. Ketika kita kecil dulu kita menyanyikan lagu anak tuh kan tentu kita nggak menghafalnya secara langsung gitu. Kita melakukannya berulang-ulang, bahkan kita sampai salah pun kita nggak merasa itu salah karena kita merasa ceria dengan bermain bersama teman-teman gitu. Kemudian media belajar yang menyenangkan. Sebuah lagu bisa dijadikan sebagai media belajar untuk si kecil. Kenapa lagu-lagu anak seperti Balonku dan Nama-nama Hari memiliki lirik yang mengajar ke anak berbagai konsep dasar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Contohnya seperti membantu anak dalam mengenal warna, angka, serta nama-nama hari dalam seminggu. Apalagi jika orang tua ingin mengajarkan bahasa asing kepada anak, menyanyi adalah solusi terbaik yang bisa dicoba. Orang tua bisa memutar lagu anak melalui kanal-kanal YouTube atau aplikasi streaming lagu yang tersedia. Dengan selalu mendengarkan lagu-lagu anak dengan menggunakan bahasa asing, secara nggak langsung itu kita sebagai orang tua telah mengajarkan penggunaan atau cara melafalkan bahasa asing dalam kehidupan anak-anak kecil gitu. Dengan begitu anak-anak kita secara nggak langsung sudah mendapatkan pendidikan mengenai bahasa asing. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri anak. Kebanyakan anak merasa malu bila harus tampil di depan banyak orang. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat wajar terjadi, mengingat anak kecil belum memiliki pemahaman yang luas akan keadaan sekitarnya. Namun menyanyi bisa melatih anak untuk bisa percaya diri. Bagaimana caranya kok bisa begitu? Cukup berikan ia kesempatan untuk menyanyi sesuai keinginannya dan berikan motivasi, bertepuk tangan serta memuji nyanyian yang dinyanyikan sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, ketika kita mendengar anak-anak kita sedang menyanyi atau mungkin mereka sedang
menyanyikan lagu-lagu permainan yang baru saja mereka dapatkan, kita harus memberikannya sedikit apresiasi atau hadiah dengan bertepuk tangan misalnya, karena hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka nantinya ketika memasuki bangku sekolah. Karena ketika kita anak itu mudah atau sedikit saja perlakuannya atau karena sikapnya sudah menjadi lebih baik mendapat sebuah apresiasi, mereka akan terus berpikir bagaimana caranya mendapatkan hal-hal baru dan menunjukkannya kepada kita, sehingga hal itu nantinya akan sangat baik berlaku ketika bangku sekolah, karena nantinya mereka akan terus mengeksplorasi kemampuan dan juga bakat mereka untuk terus dikembangkan. Nah, kemudian selain kelebihan itu, ada nggak sih kekurangan dari sebuah sastra anak, terutama lagu anak? Nah, menurut aku pribadi ada sih beberapa kekurangan dari sastra anak ini. Misalnya yang pertama, penggunaan bahasa yang terlalu tinggi gitu untuk standar seorang anak kecil gitu. Misalnya lagunya itu dibuat memang tujuannya untuk menceriakan, tapi bahasa yang digunakan oleh sang penulis ini adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi, misalnya seperti Bintang Kecil gitu. Lagunya kan lirik, di dalam lagu lirik Bintang Kecil itu ada bahasa-bahasa yang tinggi gitu, misalnya bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Nah, seperti angkasa itu kan bukan bahasa untuk tingkat anak gitu, itu kan adalah bahasa yang harusnya sudah dipahami oleh orang-orang minimal remaja gitu atau orang dewasa, sehingga penggunaan bahasa yang berlebihan ini nantinya akan menyebabkan anak bertanya, dan ketika bertanya mungkin saja orang tua menjelaskannya tidak dengan mudah gitu. Bahkan nantinya hal inilah yang akan menyebabkan anak-anak itu menjadi bingung. Kemudian dalam lagu anak ini nih mungkin baik dalam hal pendidikan, ada pesan-pesan singkatnya, namun dalam lagu anak ini juga seperti lagu Nina Bobo itu ada sedikit mengandung unsur ancaman gitu, seperti Nina Bobo lagunya seperti ini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah, hal itu tuh sebenarnya kurang tepat untuk disampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena seharusnya seorang anak-anak itu tidak diintimidasi dengan nyanyian seperti itu gitu. Kenapa? Karena ketika anak-anak mendengar itu, maka akan tertanam di pikiran mereka itu bahwa kalau mereka nggak tidur itu bakal digigit nyamuk gitu. Itu untuk hal kecil. Nanti takutnya ketika mereka ke tingkat bangku sekolah akan lebih banyak lagi hal-hal yang mereka pikirkan, lebih ketika mereka akan melaksanakan sesuatu itu mereka takut ini ada nggak ancamannya gitu. Nah, jadi menurut saya lagu anak-anak itu memiliki kelebihan tapi juga ada kekurangan, sehingga orang tua juga harus tetap mengawasi sebuah sastra anak, karena nantinya itu akan membangun juga bagaimana karakteristik atau sifat dari seorang anak itu. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.